ada di lukisan itu ya. Jadi lukisan itu karena sudah lama di situ, dia mengambil mukanya wujudnya si lukisan ini. Dan dia kalau lagi ada orang yang datang, dia akan masuk ke situ supaya orang segan gitu, ada segannya. Tunggu ya. Tapi pertanyaan saya mengenai lukisannya, sambil mungkin Tasya mencoba berkomunikasi. Wujudnya full? Lukisannya? Mukanya? Setengah badan aja. Ya, tapi mukanya full? Mukanya atau full. menatap samping begini? Mukanya full, natap ke depan. Natap ke depan? Terus dia pakai kayak apa sih namanya, kok ini ya, digelung itu ya rambutnya ya, kayak orang zaman dulu lah. Digelung pakai bunga kayak itu. Oke. Tapi Mas David kenapa masih di sana? Dengan segala kondisi yang terjadi? Alasan saya yang pertama, saya bekerja nggak jauh dari situ. Jadi saya nggak perlu kayak ngeluarin ongkos lagi ya, karena saya bisa jalan kaki ke tempat kerja saya. Okay. Yang kedua ya karena murah, karena saya udah berusaha untuk nyari-nyari tempat lain juga, harganya mahal karena yang masuk di budgetnya saya segitu gitu. Oke, jadi memang karena faktor ekonomi dan juga faktor kedekatan terhadap lokasi pekerjaan. Betul. Mas David di Iya. sana ya. Iya. Oke. Kasih. Kenapa? Berat, Kak. Mencoba untuk menahan ya, menahan diri ya. Oke, Sesi juga harap tetap fokus juga. Ervan, gambar apa? Ya, dari yang saya tangkap tadi, ada sosok yang diceritakan Tasya, sosok besar, dan dia auranya tuh berasa banget. Cukup meneror kita sih pada hari ini. Oke, Mas David, tapi bagaimanapun juga terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi cerita dengan kami di malam hari ini. Ya, sama-sama Kak. Saya akan persilakan Mas David untuk kembali ke belakang. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih ya Kak. Terima kasih semuanya. Oke, Tasya, sepertinya cukup berat ya sosoknya ya. Kaget sih aku. Dia mengikuti Mas David hanya sesekali, bukan terus-menerus kan? Enggak. Dia sebenarnya nggak nempel gitu ya, enggak. Oke, jadi memang kebetulan Ya, dari sini dan kita omong mungkin ada energi yang tersampaikan entah kenapa terkoneksi langsung datang dan akhirnya memberikan gangguan juga untuk Sesi, Tasya dan juga saya merasakan Evan juga pastinya. Baik, kita akan masih melanjutkan kisah pengalaman mistis dari medium kita yang berikutnya. Saat ini saya akan mengundang medium kita yang kedua, ada Cut Mila. Selamat malam. Malam. Silakan duduk. Cut Mila, penyanyi dangdut. Pemasangan susuk di tubuhnya mengakibatkan terbukanya mata batin. Ya, makasih Kak. Biasa dipanggil? Mila. Mila, baik. Mila, terima kasih sudah bergabung dengan medium malam ini. Dan juga tentunya memang saya akan persilahkan kepada Mila untuk membagikan pengalamannya, baik ke Tasya, Ervan, Sesi dan juga teman-teman Maris dan juga teman misteri di rumah. Silakan. Baik, nama saya Cut Mila ya. Saya punya pengalaman mistik. Waktu itu saya pernah menggunakan susuk. Oke. Pasangnya di suatu daerah, masih di Indonesia ini juga ya. Nah, susuknya saya pasang di daerah saya. Oke. Ritual-ritualnya itu sangat menyeramkan karena ada seperti pengambilan darah dari tangan ya juga. Terus ada mandi bunga juga. Kita juga menyiapkan seperti kayak ada ayam gitu. Terus selain bunga-bunga ya, seperti makanan-makanan, ada juga sesajen, istilahnya sesajen. Nah, ketika itu tujuan saya sebenarnya sih ingin yang pastinya sebagai wanita itu ada daya tarik yang lebih memikat. Sebagai profesi saya penyanyi, saya ingin ada daya tarik yang lebih. Karena saya nggak mau yang menggunakan, tuh sekarang tuh banyak orang yang operasi di operasi wajah. Nah, kalau saya sih memang sama sekali nggak mau ambil jalur itu. Jadi saya berpikir, saya coba untuk memakai susuk. Memang pada awalnya kelihatan luar biasa ya, luar biasa. Banyak sekali kayak panggilan-panggilan job, show, off air gitu, ada gitu. Untuk di awal-awalnya sih kayak nggak ada masalah gitu. Lama-kelamaan saya merasakan aneh pada diri saya sendiri gitu kan. Anehnya itu saya tuh sering seperti ditidurin.
Oke. Rap-rap ya istilahnya. Ditidurin, terus berasa kayak maaf kalau saya lagi capek gitu ya. Kadang kita tuh capek pasti buka baju, tidur, pakai selimut, nggak pakai baju nih. Nah, kayak berasa tuh kayak maaf kayak ada yang nyetubui gitu. Berasa gitu, berasa gitu. Nah, ini adalah area kamar ya? Iya. Oke, baik. Nah, awalnya saya merasa mungkin saya itu capek, efek capek, mungkin karena efek capek atau halusinasi atau segalanya gitu. Iya. Tapi kok sering sekali terjadi gitu, sehingga saya tuh nggak tenang, dibawa nggak tenang gitu. Dan akhirnya waktu puncaknya saya pernah tidur. Waktu tidur itu saya merasakan sesuatu yang ada yang bisikin di telinga saya, kayak seperti suara laki-laki gitu, kayak menggaung gitu ya, sebelah kiri saya ingat banget. Nah, waktu itu juga teman saya lagi sholat, posisinya tempat tidur saya tadi ya ada di sini. Nah, posisi depan itu ada space buat untuk sholat, teman saya sholat di situ. Nah, saya merasa antara sadar tidak sadar di situ. Waktu itu seperti rambut saya tuh kayak ditarik gitu, lagi tidur kayak ditarik. Nah, saya kayaknya di dimensi lain, di dunia lain gitu, merasa di dunia lain, kayak melihat kayak bukan di kamar lagi gitu, kayak lihat dunia lain, kayak yang orang jatuh ke jurang sih ya gimana ya, gelap gulita gitu. Perasaan kayak nyawa ini kayak dicabut gitu, apa yang tadi malaikat atau apa gimana gitu ya, pengen bangun, pengen berontak gitu, bangun berontak, tapi nggak bisa gitu. Disuruh kayak mata ini kayak terpejam. Akhirnya saya kebangun, saya diam aja, teman saya ada di situ. Nah, saya diam, saya nggak mau ngomong sama teman saya karena saya kira mungkin saya tuh mimpi. Tapi teman saya nanya gitu, kamu kenapa gitu? Kok kayak orang keserupan gitu, posisinya di atas tempat tidur, keserupan. Pokoknya kayak bergerak keserupan. Aku nggak apa-apa, aku bilang gitu. Nah, aku ke toilet, terus aku berpikir, apa itu benar atau gimana, kayak apa itu halusinasi gitu, pokoknya bertanya-tanya gitu. Nah, kamu ada pakai sesuatu nggak? Iya, saya jawab ada, saya pakai susuk di daerah bagian ya. Terus dia ngomong itu sebenarnya gitu terjadi, mungkin saja tanpa kamu sadari kamu ada perjanjian apa? Saya bilang saya merasa nggak ada perjanjian, saya bilang kan. Iya, karena kalau memakai hal-hal begitu itu bisa terjadi gitu, perjanjian antara kamu sama si pemilik yang membawa kamu, mungkin membuka jalur-jalur kamu yang kamu inginkan, seperti dapat job gitu. Oh, seperti itu. Nah, itu harus dibersihin gitu, harus diruat gitu. Tapi saya believe or not, percaya atau tidak, sebenarnya ini benar nggak sih gitu kan, atau apa sih gitu yang gini-ginian gitu kan, kayak awalnya nggak percaya gitu. Ya udah, tapi saya ikuti, akhirnya saya istilahnya diobati lah, berobat gitu ya, untuk ngebuang susuk-susuknya, dia suruh buang supaya hal yang tidak diinginkan itu nggak terjadi lagi. Nah, waktu itu saya dibawa di daerah suatu tempat juga, sengaja dibawa di tempat itu, mungkin biar ritualnya lebih lebih bagus lagi ya. Nah, waktu itu dia tanya, kamu percaya nggak hal yang gaib? Percaya dan tidak, karena saya tidak pernah melihat. Memang saya yang kemarin-kemarin ini hanya merasakan tapi tidak melihat dengan mata kepala sendiri sesosok apa itu, contohnya kayak setan-setanan gitu, kayak kuntilanak, kayak pocong atau apa, saya nggak pernah ngelihat gitu kan. Nah, paling kalau sendirian iya mungkin ada merinding, tapi nggak pernah diliatin. Terus saya disuruh coba lihat ke arah jendela sana. Kamu ada ngelihat sesuatu nggak? Nggak ada, saya ngomong. Coba perhatiin, kamu lihat nggak? Saya perhatiin, saya bilang nggak ada, saya bilang. Terus lihat yang fokus, saya fokus ngelihat, saya langsung kaget gitu. Bener-bener saya tuh ngelihat sosok pocong. Nah, pocong itu gini, posisi wajahnya itu dia ke depan gini yang ngelihat saya, dengkul saya tuh lemas, kayak posisi nahan, saya menahan gemetaran. Pokoknya saya tahan untuk nggak gemetar, tapi tetap gemetar gitu, karena melihat sesuatu yang nggak pernah saya lihat gitu kan. Ya pokoknya jantung kayak berdebar gitu, sampai saya bilang, itu beneran nggak sih, saya bilang gitu, itu beneran nggak sih, tapi kaki masih gemetar gitu kan. Jadi ya itu yang kamu lihat tuh bener. Nah, selama ini sosok pocong itu dilihat di TV kayak lompat-lompat ya, ini nggak, jadi dia posisi diam tapi dia kayak melayang gini.
saya lihat gitu posisinya. Nah mulai dari situ saya percaya nih, saya ngomong ya saya percaya nih gitu kan ada hal begitu gitu, tapi saya minta tolong ditutup lagi gitu karena saya takut. Jadi benar-benar saya tuh nggak mau lagi ngelihat hal yang begituan gitu. Nah mulai dari situ saya merasakan ya ternyata sosok itu ada. Tapi setelah dilakukan ruatan-ruatan kayak apa namanya untuk menghilangkan semua susuk-susuk itu, dari situ saya udah nggak pernah lagi yang namanya apa namanya kayak tidur ditimpain gitu. Rep-repan lah ya. Rep-rep. Mungkin Udah kalau nggak istilah pernah bahasa lagi. kita rep-repan. Udah nggak pernah lagi. Oke, baik. Tasya, boleh screening Boleh. terlebih dahulu? Dua-duanya. Mbak siapa tadi namanya? Cut Mila. Mbak Cutmila ini sering suka bingung gitu. Mau kayak nggak fokus. Iya. Apa-apa nggak fokus jadinya. Terus mungkin ada jadi agak trauma ya karena pertama kali ngelihat itu. Iya bener banget, bener banget. Terus dan sebenarnya kamu nggak ketutup sepenuhnya gitu. Tapi apa mungkin nanti berikutnya bisa aja Iya ngelihat gitu. bisa. Mas, Apa? kamu nomor 3, kamu bawa apa? Bawa sesuatu Enggak. atau harus digeledah?